بسم الله الرحمن الرحيم. العلم والتعليم النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نية الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hari ini kita lanjut tentang cerita orang munafik yang ikut dari Yahudi atau dari Al-Aus Al-Khazraj atau dari orang Al-Madinah yang ikut munafik. Kita kemarin sudah jelasin sifat-sifat orang atau ciri-ciri orang munafik. Di antara yang kemarin kita jelasin, munafik itu dua bagian, munafik i'tiqad, munafik amal. Itu jadi kita hati-hati dari munafik atau munafik amal. I'tiqad enggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Amal itu kita bisa lihat fulan munafik atau tidak. Jadi kita baca cerita yang di buku ini biar kita lihat, wah itu sifat orang munafik. Walau saya alhamdulillah mukmin, saya terima iman, saya percaya sama iman, sama Rasul, sama Al-Quran, sudah percaya 100% yakin juga. Tapi kalau saya melakukan perbuatan seperti atau amal seperti orang munafik, berarti dapat satu sifat dari sifat orang munafik. Jadi kita belajar biar hati-hati. ابن إسحاق قال وحدثني أنه حدث أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله فقال إنه يجلس إليكم رجل أدلم. Ini baca cerita ini kemarin kita baca atau belum? Belum, Syekh. Itu Nabtal Al-Haris udah semuanya. Nabtal Al-Harith sampai Sampai sekarang dari Bani Zabi'ah adalah orang sebagai berikut Abu Habibah bin Al-Azhar di situ dari situ. ada di sini satu lagi. Tadi dari mana? Dari siapa? Dari Bani Zabi'ah adalah sebagai berikut Abu Habibah bin Al-Azhar. Dari sini nih. Terakhir kemarin malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW berkata, telah datang kepada orang yang bibirnya melorot ke bawah, rambutnya acak-acakan, kedua pipinya merah kehitaman, kedua matanya merah seperti dua periuk Oke, dari betul, kuningan. betul. Sekarang betul. Min Bani Tabi'ah Abu Habibah Ibnul Azhar. Betul. Santi. Saya baru ketemu. Bismillah, baca, coba baca. Dari Bani Rabi'ah adalah sebagai berikut Abu Habibah bin Al-Azhar. Dia adalah di antara orang yang membangun Masjid Dirar, Salabah bin Hatib, Muatib bin Kushair, Salabah bin Hatib. Dan Muatib bin Kushair itu adalah yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Oke. memberi Nanti rezeki. kita harus ambil satu-satu. Abu Habib bin Al-Azhar wa kana mimman bana Masjid Ad-Dirar. Masjid Ad-Dirar itu kita tahu kemarin belajar di buku sirah. Rasulullah SAW membangun masjidnya yang ada sekarang. Tapi mereka enggak mau ikut atau tidak mau ikut di Masjid Nabi Muhammad SAW. Mereka bikin masjid. Kadang-kadang orang munafik itu muncul di depan kita di dalam cara iman yang benar. Ini masjid. Orang munafik. Tidak terima agama Islam. Tidak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Tapi bikin masjid. Tempat salat. Ya Rasulullah. Mereka undang Rasulullah. Kita bikin masjid. Mau kamu hadir Rasulullah? Mau. Sudah siap-siap hadir masjid tersebut. Nanti ceritanya datang. Bagaimana ceritanya? Tapi ini awalnya biar kita paham. Rasulullah SAW sudah siap mau datang. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Nanti kita baca di surat At-Taubah. Tapi seperti saya bilang, kadang-kadang itu orang yang munafik atau yang mau ganggu orang muslim di dalam rangka atau di dalam cara yang baik sekali. Tapi hati-hati. Kadang-kadang sekarang di zaman ini sekarang juga bikin halaman.
Facebook, halaman Instagram atau akun Instagram atau akun Facebook atau TikTok atas nama fulan. Ini bukan fulan, palsu. Halamannya itu palsu. Kalau kamu chat atau telepon sama mereka, mau ketemu sama orangnya atau berjanjian, mereka kabur-kabur. Artinya palsu. Jadi di setiap zaman ada munafik. Munafiknya sesuai zamannya. Jadi hati-hati. Ini bangun masjid. Bangun masjid. Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang masjid itu. Jangan kamu berdiri di masjid tersebut. Karena masjid kamu yang dibangunkan atas takwa lebih afdal dari masjid. Ini namanya Masjidul Dhirar. Al-Dhirar itu yang bilang dapat madarat dari masjid tersebut. Dhirar itu madarat. Dapat madarat dari masjid tersebut. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak lihat ke hati mereka, tidak lihat ini masjid, tidak bilang ini orangnya, ya tidak bagus. Tapi masjidnya tetap masjid. Enggak, sampai Rasulullah SAW hancur masjid tersebut. Semuanya. Tidak keluar mereka karena niat mereka kotor dari awal. Bukan tujuan mereka Allah Ta'ala nanti yang di DKM berubah. Enggak. Dari awal mereka bangunan masjid tersebut biar madarat kepada Nabi dan sahabat. Terus wa Tha'labah bin Hatib wa Mu'attib bin Qushair wa hum alladhan ahada Allah la in atana min fadlina sadaqana. Ini dua orang Tha'labah bin Hatib, Mu'attib bin Qushair, ini mereka kasih perjanjian datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau Allah Ta'ala kasih kita harta rezeki, insyaallah kita sedekah seperti biasa. Jadi kita juga hati-hati. Kadang-kadang aku miskin atau hidup saya ya sedang. Bilang kalau saya jadi kaya seperti fulan, mungkin saya atau siap kasih ke sana, ke sini, ke situ, sedekah. Setelah dapat atau jadi atau ada, kabur, tidak kasih. Kasih alasan, ini, masih itu, masih. Banyak seperti itu. Ini dua orang munafik melakukan hal seperti ini. Coba baca. Wahum alladhani. Jika Allah memberi kami rezeki, akan bersedekah dan menjadi orang-orang soleh. Muatib ini adalah yang berkata pada saat perang Uhud, seandainya kami pada posisi lain dalam hal ini, kami pasti tidak terbunuh di tempat ini. Allah menurunkan ayat Berarti tentang Tha'labah bin Hatib yang tadi bilang kalau Allah Ta'ala kasih pasti saya sedekah. Mu'attib itu yang dibilang Badr apa lau kana lam al-ashram, ini kenapa kita ikut Muhammad? Kalau ada bagian atau dapat bagian untuk kita ya mungkin, tapi enggak ada. Terus artinya apa? Itu perjanjian yang palsu walau tentang ibadahmu sendiri. Saya berjanjian lillahi azza wa jalla, saya mau setiap hari baca 1 juz atau setengah juz atau 5 halaman yang kamu mampu, tapi di tengah jalan melenggar atau tidak ikut. Alasannya apa? Sudah malas saja. Ini na'udzubillah sifat nifaq. Kamu sudah bikin aturan belajar atau baca atau khatam atau ikut mereka di situ, tiba-tiba enggak mau ikut, itu hati-hati. Karena perjanjianmu itu sama Allah Ta'ala. Perjanjianmu sama Allah Ta'ala. Jadi hati-hati kamu melanggar perjanjian tersebut. Ini banyak kita bisa lihat di dalam hidup kita, di dalam lembaga, di dalam pondok, di dalam juga di kerjaan, di apa namanya ini mungkin bilang di masjid. Di masjid kadang-kadang saya lihat di tempat ya di Yaman, di sana, di sini juga ada. Kadang-kadang dia di KM fulan, masya Allah setiap hari, masya Allah bagus. Setelah mereka ganti di KM baru, dia mulai mundur, sudah tidak seperti kemarin ikut masjid, ikut jamaah, ikut azan. Sudah jadi apa itu bahasa Indonesia bilang apa? Bukan seperti kemarin rajin, mulai malas. Malas ya, Hah? malas. Mulai malas. Kenapa? Ini berjanjianmu sama Allah Ta'ala, bukan berjanjian sama mereka karena kamu kemarin di KM masjid atau diatur atau di antara jamaah. Hati-hati. Ini sifat orang munafik. Belajar, ngajar. Saya sudah ngajar berapa tahun.
tiba-tiba ada sesuatu atau ada salah atau ini tiba-tiba hilang, enggak mau lanjut di situ. Ini sifat orang munafik karena perjanjianmu itu bukan sama yang dibimbing atau yang pegang. Enggak, perjanjianmu sama Allah Ta'ala. Jadi kita harus periksa diri sendiri. Tidak perlu saya bilang, oh ini fulan munafik atau fulana munafik. Enggak. Kamu coba lihat perjanjianmu gimana. Coba lihat aturan atau hidupmu bagaimana, sesuai yang Allah Ta'ala mau atau tidak. Oke, lanjut ini. Ini Mu'attib huwa alladhi qala ya Mu'attib. Coba. Suara kamu putus-putus, Fira. Imran ayat Duduk di 100. satu tempat yang jelas, yang lancar. Oke, Syekh. Ini sekarang udah lancar belum, Syekh? Sudah lancar. Oke. Allah menurunkan ayat tentang Mu'attib bin Qushair di surah Ali Imran ayat 154 hingga akhir kisah. Artinya sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan. Ini lihat ayatnya gimana, berat sekali. Apalagi yang sudah di lembaga bantu kamu, dia bilang ini bukan urusan saya, sudah nggak mau. Ini urusan agama. Setiap orang mukmin seperti kita belajar kemarin fardu kifayah, harus bantu kalau ada. Terus lanjut, lau kana lana minal amri syai'in qul innal amra kulluhu lillah. Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Ini Mereka lihat berkata, sifatnya apa? Menyembunyikan di dalam hati mereka. Ya. Oh, jadi setiap sesuatu yang kamu sembunyi di dalam hatimu tidak keluarin ke orang lain. Ini seperti saya marah dari fulan atau tidak suka hal ini. Kamu di depannya senyum, ketawa, kayak tidak ada masalah, tapi dalam hatimu ada simbangan atau sesuatu yang kamu tidak suka, berarti ini sifat orang munafik. Saya tidak suka ini atau tidak ikut itu, atau ini sifat orang munafik. Kerjaanmu sama kantor kemarin bilang di depannya ya ketawa, senyum, masya Allah bagus, puji, di belakangnya mencaci maki, ini munafik. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Ulang lagi terjemahnya ini. mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya suara kamu putus, Fira. bagi kita suatu campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hahuna. Jadi hati-hati. Yang ada di dalam hatimu kepada orang itu suka atau tidak suka, atau sifat bagus atau tidak bagus, ikut cara yang baik bil hikmah wal mau'izah hasanah. Kalau dia melakukan salah yang syar'i, jangan kamu bilang dia enggak mau bilang sama beliau. Nanti atau sungkan bahasa Indonesia, jangan. Kalau hukum syar'i bilang sama beliau, ini tidak boleh, ini dia marah atau tidak marah, jadikan musuh atau tidak, enggak. Ini yang pertama, ini wajib karena kita harus bantu. Kalau kita lihat orang lagi bakar atau jatuh atau mau jatuh atau lagi luka, pasti kita otomatis datang bantu. Ini juga kalau kita lihat saudara kita atau saudara kami yang melakukan hal yang bilang dosa, kita harus nasihatin sama beliau. Walau dia jadikan saya musuh, walau dia marah sama saya. Ya, tapi juga jangan sembunyi di dalam hatimu hal yang kotor kepada orang tersebut. Lanjut, ha? Muatib ini pula yang berkata Muhammad Fira, suara kamu lagi putus-putus. Kalau
Putus-putus ya, Syekh. Bentar, Syekh. Putus-putus, enggak tahu. Mungkin kotaknya sudah kurang. Bukan, Syekh. Di sini hujan, Syekh. Jadinya putus-putus. Coba lihat kalau ada yang punya buku di sini tadi Bu Hartina punya buku atau enggak? Siapa yang punya buku? Siapa yang siap baca? Saya belum punya sih. Belum punya. Berarti harus Eh, kita beli buku. pakai PDF, Ibu. Nih, ada. Sekarang suaranya bagus, tuh, Syekh. Enggak, PDF Bu Hartina kalau baca dari PDF tidak bisa, sudah Oh, tua. iya. Benar sih, benar. Ada Ustaz Sadura. Ada Ustaz Sadura. Ustazah Durra di mana? Ada punya PDF atau enggak? Ada punya, bentar tapi belum dibuka sih. Astagfirullah. Oh, Oke, coba Ustazah kita halaman coba 315. ya, kamu kirim itu dari di chat coba lanjut Siap. Fira. Nah, ini juga Mu'attib ini lihat masih ganggu lagi. Berarti dari cerita-cerita saya kenapa tadi bilang kita belajar kisah-kisah orang munafik biar kita perhatian aja. Ini gangguan tadi ganggu orang muslim. Sekarang bilang apa? Ceritanya yang kedua ini dari Mu'attib bilang apa? Ayo, Fira. Eh, Mu'attib. Nabi Muhammad telah berjanji. Nabi Muhammad telah berjanji kepada kita bahwa kita akan memiliki simpanan-simpanan Kisra dan Kaisar. Sementara untuk buang air saja tidak merasa aman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang ucapan Muatib tersebut Ini di surah Al-Ahzab. ini Yaumul Ahzab. Ini yaum di bulan Al-Ahzab atau namanya Al-Khandaq. Bisa bilang Al-Ahzab atau Al-Khandaq. Al-Muraisi, Syekh. Enggak beda Al-Muraisi. Ini Al-Ahzab Ustaz. Di bulan Al-Ahzab. Al-Ahzab itu kita tahu berapa orang yang datang ke Al-Madinah mau habisin Nabi Muhammad dan temannya dan sahabatnya di Al-Madinah. Sampai Rasulullah bikin Al-Khandaq. Khandaq itu apa itu bahasa Indonesia? Bilang apa Parit. itu? Hah? Parit, Syekh. Parit. Parit. Tapi parit yang besar. Dalam berapa hari hasilnya, masalahnya itu Rasulullah sebelumnya berapa hari sebelum berapa itu kasih perjanjian kepada mereka nanti agama saya menyabar sampai kita ambil sembahanan Kisra dan Herakl terus ya bicara bagus dari Nabi kasih kabar gembira kepada sahabat biar mereka semangat. Ini orang munafik bilang ini kenapa Muhammad bilang seperti itu dia bilang seperti ini. Tapi Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Terus apa itu? Wa idh yaqul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Coba baca artinya. Baca artinya Fira. Durra, coba sudah ketemu belum Durra? Belum Syekh, bentar Syekh. Sebentar sampai kapan? Waktunya sudah habis. Allah. Belum Syekh, belum ketemu soalnya. Ya, oke. Terus, qala Ibn Hisham Mu'attib bin Qushair wa Tha'lab bin Al-Harith ibn Hatib wa huma min Bani Umayyah. Ini ceritanya. Terus ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف جارية بن عمرو بن غطفان وأبناء زيد ومجمع أبناء جارية وهما من اتخذ مسجد الضرار. لا إله إلا الله. Itu banyak orang yang ikut zaman Nabi mereka jadi munafik. Dari Bani Tha'labah bin Amr bin Auf Jariyah. Tha'labah bin Amr bin Auf. Kemarin bilang Amr bin Auf atau di Al-Madinah ya. جارية بن عامر بن العطاف وابناه زيد ومجمع أبناء جارية وهم ممن اتخذ مسجد الضرار. Jadikan masjid ini masjid diror ya, Syekh. bikin masjid ضرار. Bukan untuk sholat ya, Syekh. وكان مجمع غلاما حدثا قد جمع من القرآن أكثر. مجمع itu anak ini munafik baca Al-Quran hafal Al-Quran tapi dia sama ayahnya dan anak saudaranya jadi munafik. Ini Mujamma' ini sudah hafal sebagian banyak dari Al-Quran yang sudah turun. Wa kana yusalli bihim fi di Masjid Ad-Dirar. Ya, jadi imam. Kenapa kita harus tadi saya bilang harus kita perhatian
Karena kadang-kadang nifak itu atau sifat nifak dalam cara yang di depan mata kita baik. Imam di masjid, tapi Allah Ta'ala menurunkan di Al-Quran ayat ini orang munafik. Hafal Al-Quran, tapi Allah Ta'ala menurunkan ayat ini munafik. Jadi, nasallallahu assalamu alaihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih husnul khatimah. Coba Amin. lanjut, sudah lancar belum Fira? Syekh, udah lancar belum Syekh ini? Sekarang bagus, coba ha. Oke, alhamdulillah. Sekarang dari Bani Salabah bin Amr bin Auf adalah sebagian berikut. Jariyah bin Amir bin Al-Ataf dan kedua anaknya yakni Zaid bin Jariyah, Mujami bin Jariyah. Mereka bertiga termasuk orang-orang yang membangun Masjid Dirar. Mujami adalah anak muda yang hafal sebagian besar Al-Quran dan sholat bersama orang-orang munafik di Masjid Dirar. Ketika Masjid Dirar telah dirubuhkan dan orang-orang dari Bani Amr bin Auf pergi, orang-orang munafik itu sholat di Bani Auf bin Amr di masjid mereka. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah ada yang menyarankan kepadanya agar Mujami bisa ikut sholat bersama kaum muslimin. Umar bin Khattab menjawab, tidak mungkin. Bukankah dia imam orang-orang munafik di Masjid Dirar? Mujami berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukmin, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Dia, aku tidak tahu sedikit pun tentang persoalan mereka. Pada masa itu, aku masih kecil dan biasa membaca serta menghafal Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mempunyai hafalan Al-Quran sepertiku. Lalu mereka meminta untuk mengimami mereka dan aku tidak diberitahu sama sekali tentang persoalan mereka, kecuali hal-hal yang baik saja. Ada yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab mengizinkan Mujami sholat bersama kaumnya. Ini tadi kita bilang masih kecil, masih muda. Dia jadi imam masih muda. Berarti yang bikin masjid orang yang sudah besar, yang dewasa. Juga yang munafik jelas. Cerita masjid tadi kita bilang Rasulullah hancur masjid tersebut. Sudah mereka balik lagi. Seperti biasa yang pergi ke masjid Bani Auf, Bani Salim yang Rasulullah bikin itu yang Quba, yang mereka sudah punya masjid sebelum Rasulullah datang, ya mereka jadi seperti biasa atau ikut masjid-masjid yang sebelumnya. Sampai Sayyidina atau khilafah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kullima fi mujamma'. Mereka bilang wahai Umar ini mujamma'. Kita mau imam jadi mujamma' jadi imam di antara kita. Sayyidina Umar bilang awalaysa bi imam munafiqin di Masjid Dirar. Itu apakah ini bukan imam di Masjid Dirar? Artinya apa? Artinya Sayyidina Umar tidak terima atau tidak mau kasih kerjaan kepada orang munafik walau dia imam. Tetap cerita yang benar yang sahih di dalam buku Ahli Sirah sudah Sayyidina Umar tidak terima jadi imam karena ada masalah di imannya. Allah Ta'ala di Al-Quran kasih cerita Masjid Dirar, ini orangnya masuk. Bagaimana dia taubat atau tidak, itu biar selamat dari orang seperti itu, kita harus jauh atau jangan kasih amal atau perbuatan atau bantuan kita di agama Islam. Ya, kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah menuduh. Itu yang sebabnya kadang-kadang kita tidak terima orang yang seperti itu. Malah juga dia kasih alasan, waktu itu saya masih kecil, karena bacaan saya lebih banyak dari mereka jadikan kita bisa terima. Kalau ada anak kecil sekarang umurnya 10 tahun, 12 tahun, sebelum bulugh kita bilang, sebelum bulugh melakukan hal yang tadi kita bilang seperti munafik atau mungkin bilang haram, tetap hukum syar'i itu masuk di 15 tahun. Tapi karena ini jadi imam di masjid tersebut, Sayyidina Umar tidak terima. Juga tidak ada ayat Al-Quran yang turun bilang ini sudah taubat atau belum. Lanjut ha.
Dari Bani Umayyah bin Zaid bin Malik ialah Wadi'ah bin Sabit. Dia termasuk orang yang ikut membangun Masjid Diror. Dia orang yang berkata, sesungguhnya kami hanya bergurau dan bermain-main. Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang dia dan orang-orang munafik seperti dirinya di surah At-Taubah ayat 65 dengan terjemahan, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Jadi jangan dari cerita ini orangnya ada di tafsir Ibn Katsir juga ceritanya, semuanya yang tafsir ayat Al-Quran. Tapi maksud saya orang yang main-main atau mengolok-olok sama ayat Al-Quran atau yang bilang kita main aja, itu tidak boleh. Ayat Al-Quran jadikan ayat seperti kemarin kita dengar cerita, bukan dengar dapat link yang mereka bikin ayat Al-Quran bernyanyi sama musik. Dapat video kemarin di YouTube, channel di YouTube. Berapa surat? Mereka pakai gitar sama alat musik itu. Kalau tanya sama kita mau bantu aja biar mereka dengar, yang tidak suka ini main ini munafik. Sudah. Saya sendiri lihat itu bukan munafik, itu mungkin bukan muslim. Tetap bukan muslim, tapi ya sifat seperti ini. Tadi bilang apa, kita lagi main-main aja, itu tidak boleh di ayat Al-Quran atau di As-Sunnah Nabawiyah, atau sampai mereka kasih cerita satu orang dia baca hadis yang pergi fi talab ilmu, cari ilmu atau menuntut ilmu, mereka taruh sayap di bawah kakinya biar dia injak. Itu artinya malaikat memuliakan orangnya. Dia dengar hadis seperti itu, pakai sandal yang ada baku-baku. Dia bilang biar saya tusuk-tusuk ke sayap malaikat. Mereka bilang jatuh, kakinya patah, dua-duanya Pak. Patah ya kan? Ya, kenapa? Karena dia mengolok-olok sama hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati. Kamu tidak terima, belum kuat ikut hukum tersebut, jangan kamu kasih alasan yang dari alasan tersebut kamu faham ini mengolok-olok atau macamnya. Lanjut Wa min bani Nabi. Dari Bani Ubaid bin Zaid bin Malik ialah Khidam bin Khalid. Dari rumahnya Masjid Adirul, Bishir dan Rafi, keduanya adalah anak Zaid. Dari Bani An-Nabit, Ibnu Hisham berkata, وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره. Mereka bikin masjid, dia punya rumah luas, keluarin sebagian. Ini lihat orang munafik, orang kafir, ya keluarin uangnya. Tidak, ini kita orang muslim atau ahli agama yang benar pilih, enggak mau keluarin fisabilillah. Orang munafik enggak, dia tahu ini salah, tapi harus keluarin. Atau dia tega, atau dia ikhlas keluarin. Siapa yang kasih Orang munafik. tanah? Siapa yang kasih tanah untuk masjid yang Dibangun. tujuannya itu dhirar, biar madarat kepada Nabi dan sahabat. Terus lanjut, Bani Nabi. Dari Bani An-Nabit, Ibnu Hisham berkata, ialah Amr bin Malik bin Al-Aus. Dari Bani Haritha bin Al-Harith bin Al-Kharaj bin Amr bin Malik bin Al-Aus ialah Mirba bin Qaidhi. Dialah orang yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjalan melewati kebunnya dalam perjalanannya menuju medan perang Uhud, hai Muhammad, jika engkau adalah seorang nabi, aku tidak menghalalkanmu berjalan melewati kebunku ini. Kemudian Mirba bin Qaidhi mengambil segenggam tanah dan berkata, demi Allah, jika aku tahu bahwa tanah ini tidak mengenai orang lain selain dirimu, aku akan melemparmu dengannya. Spontan kaum muslimin ingin membunuhnya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, biarkanlah dia, orang ini buta hati dan matanya. Lalu dia pukul
lalu dia dipukul oleh Sa'ad bin Zaid dan saudaranya Aus bin Qaidhi. Mereka saudara Bani Abdul Syahal hingga ia terluka. Dialah orang yang berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khandaq, sesungguhnya rumah-rumah kami adalah terbuka, Ini tidak ada ada dua cerita. penjaganya. Ini ada dua cerita. Dua cerita. Cerita yang pertama Mirbah bin Qaidhi, betul. Mirbah bin Qaidhi itu Rasulullah melewati seperti kita orang kampung, kalau kita mau masuk ke sewa kita pasti lewat di sewa orang lain. Tapi ini bukan sewa, ini lewat, Rasulullah lewat aja. Dia bilang saya tidak menghalalkan, tidak boleh. Wah, ini Rasulullah. Tapi sampai dilempari pasir ya, Syekh? Ini Rasulullah. Kenapa kamu seperti itu? Ya, maksud kamu apa? Ya, itu sudah, itu tanda orang munafik. Ya, macamnya bisa jadi. Kadang-kadang seperti ada acara majelis ilmu, atau ada acara mungkin bilang umum, dan acara agama. Kadang-kadang ada beberapa orang tidak tega, tidak mau bantu atau kasih jalan kepada mereka, atau tidak ridha. Ya, tidak boleh di sini, cari tempat lain. Ini hati-hati, bantu satu hari, satu kali. Yang penting mereka juga panitia harus berhatian sama tetangga. Kalau ada yang tidak ridha, cari tempat lain. Ini hak mereka betul, tapi juga di dalam hati mereka harus mereka bantu, harus mereka ridha, biar dapat pahala. Ini orangnya Rasulullah lewat aja, tidak ambil apa-apa, tidak makan atau minum dari tempat itu tempatnya, enggak. Tapi bilang saya tidak ridha. Terus juga marah, mau lempar Rasulullah SAW di tangan. Tadi sudah baca. Dilempari dengan segenggam tangan, Syekh. Iya. Katanya, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأخذ في يدي حفنة من تراب ثم قال والله لو أعلم. Ini maksudnya marah sama Rasulullah, mau lempar melempar dengan batu apa? Tanah ya, atau batu? di tanah di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar Rayyan, dengar. Saya sudah cerita. Kalau saya minta bantuan nanti bantu. Faqala Rasulullah SAW, da'uh fahadha al-a'ma a'mal qalb a'mal basirah. La ilaha illallah. Ulang lagi Fira, baca da'u fahadhal a'ma, ini orang buta apa? Buta hati dan matanya. Ya Allah, buta hati, al-basira juga al-basira. Buta hati, a'mal basira. Artinya tidak bisa lihat yang benar, tidak bisa lihat yang sah. Ya, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sa'ad bin Zaid ini langsung pukul siapa ini? Mirbah bin Qaidhi. Itu orang sahabat. Sa'ad bin Zaid ada di dalam sahabat. Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak ambil haknya sendiri. Tapi ada yang kasih, itu Sa'ad bin Zaid. Fadarabahu Sa'ad bin Zaid, aku Bani Abdul Ashal, ini dari suku Bani Abdul Ashal. Darabahu bil qaus. Al-qaus itu apa itu, Fira? Al-qaus apa itu, Rayyan? Al-qaus, tahu al-qaus? Anak panah, Syekh. Enggak, anak itu yang kecil itu yang di dalamnya, tapi yang kita pegang namanya apa itu? Busur. Busur. Itu fadarabahu bil qausi fashajjahu. Fashajjahu artinya keluar darah dari kepalanya. Sudah selesai itu ceritanya. Ada saudaranya namanya Aus bin Qaidhi. Itu yang tadi Fira baca. Wa akhuhu Aus bin Qaidhi, saudaranya namanya Aus bin Qaidhi. Wa huwa alladhi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul khandaq, ya Rasulullah inna biyutana aura fa'adhan lana fanarji ilaiha fa'anzalallahu ta'ala yaquluna inna biyutana aura. Ini orangnya tidak mau ikut berang yaumul khandaq. Dia kasih alasan yang palsu. Dia bilang, buka kita rumah kita lagi aurat. Aurat artinya terbuka. Mungkin ada orang Yahudi yang datang dari belakang. Itu maksudnya. Tapi tujuannya biar tidak ikut berang. Bilang sama Nabi. Nah, Allah Ta'ala menurunkan ayat. Orangnya ini bicaranya tidak benar. Coba baca. Wa akhuhu Aus bin Qaidhi. Lanjut. Dialah yang berkata kepada Rasulullah SAW pada perang Khandaq, sesungguhnya rumah-rumah kami adalah terbuka, tidak ada penjaganya. Oleh karena itu, izinkan kami pulang ke rumah.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang ucapan Aus bin Qayzi di surah Al-Ahzab ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, "Hai penduduk Yastrib Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalikanlah kamu." Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaganya." Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Ibnu Hisham berkata, kata aurat dalam ayat ini adalah terbuka untuk musuh dan bisa habis. Aurat juga bermakna kehormatan atau kemaluannya. La ilaha illallah. Ya, kalau kita lagi fikir aja, kasihan Rasulullah. Bisa hidup, ini semuanya didipannya muslim, mukmin. Juga mereka bilang seperti itu, ini Allah Ta'ala setelah mereka melakukan hal baru, kasih tahu kepada Nabi, wahai Nabi tenang, ini orangnya gini, 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 gini. Yang sifatnya seperti ini munafik. Sampai kalau kita baca surat At-Taubah. Surat At-Taubah paling banyak ayat-ayat munafikin di situ. Dan kasih ciri-ciri sifat munafik di At-Taubah. Sampai mereka bilang Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu membuka aurat atau buka salah orang lain. Tapi salah orang ini siapa? Salah orang yang munafik. Yang bilang ini, yang bilang itu, semuanya ini dibilang Taubah, 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 Taubah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi, kalau kamu mau mundur atau tidak mau lanjut mungkin bilang di kantor, di pondok, di lembaga, harus caranya yang baik, yang benar, kasih alasan yang benar, yang jujur. Biar tidak masuk di orang munafik, kasih alasan yang palsu. Alasannya palsu. Yang saya lihat di sini, Masya Allah orang Indonesia baik, tidak bisa kasih alasan yang benar, takut fulan marah atau pembimbing itu sedih. Enggak. Lebih afdal kasih alasan yang benar lebih afdal dari alasan yang palsu. Alasan yang palsu dapat dosa. Alasan yang benar mungkin dia sedih 1 hari 2 hari, mungkin bilang apa namanya ini, bahasa Indonesia apa itu, di kerja di kantor namanya apa itu, yang di atasnya namanya apa itu, Bos. mudir. Bos, Syekh. Bos mungkin marah 1 hari 2 hari atau sedih 1 hari 2 hari, lebih afdal dari alasan yang palsu, kamu dapat dosa setiap hari. Jadi itu harus kita hati-hati. Juga dari belajaran hari ini ada beberapa cerita yang kita harus belajar. Sifat munafik itu banyak sekali. Yang kita baca ini sebagian atau beberapa orang aja. Jadi bukan semuanya ada di sini. Mungkin kita berhatian. Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat hadis, ayat munafik 4 di riwayat 3. Ada 1 riwayat dalam riwayat hadis 3. Ada riwayat 4. Idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan, wa idza haddatha kadzab, wa idza khasama fajar, wa idza ahada ghadar. Ada beberapa riwayat lain. Idza khasama fajar. Kadang-kadang saya sama fulan, bahasa Indonesia apa bilang, berantem. Berantem, Syekh. Berantem ya, karena sesuatu mungkin tetangga sama tetangga, mungkin seperti sekarang supir, dua orang supir, mungkin ojek itu motor, itu biasa. Setiap hari mereka berhenti di satu halte, setiap hari cari rezeki. Tapi hari ini ada masalah terus, tapi setiap hari dia lihat ini musuh saya, jadi mau dendam setiap hari. Itu sifat orang munafik. Kemarin kita berantem di halte yang tadi bilang ojek atau supir atau tetangga atau lembaga atau pondok atau ya semuanya umum. Ya boleh Allah Ta'ala kasih atau Rasulullah kasih izin. Boleh kamu 3 hari marah sama beliau. Jangan bicara atau tidak mau bicara sama beliau. Boleh. Kasih izin sampai 3 hari. Setelah 3 hari ya Rasulullah bersabda yang paling baik di antara mereka itu yang mulai salam. Setelah 3 hari. Rasulullah bilang setelah 3 hari atau 2 orang yang lagi seperti itu,
tidak bicara atau jadikan ini musuh selama hidup sampai dia mau bicara, tidak mau salam, tidak mau lihat. Rasulullah bersabda, salat mereka tidak naik walau satu jengkal. Hati-hati. Kadang-kadang kita melakukan seperti itu, tapi jangan sampai bulanan, tahunan, jangan sampai setiap hari ketemu nggak mau bicara sama beliau. Ya sudah, kemarin dia salah, betul salah. Salah dia yang salah. Oke, tapi biar saya selamat dari itu. Biar salat saya selamat, biar ibadah saya selamat, biar jaga iman saya boleh saya minta maaf sama beliau, jadikan seperti orang biasa. Ya, jangan harus saya ambil hak saya dulu. Nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dapat kesempatan sekarang. Ada fulan lagi bilang, ini fulan bagaimana fulan? Karena kamu kemarin marah sama beliau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, kamu bilang jangan ini dapat kesempatan. Ini contoh kadang-kadang seperti itu tetangga berantem sama fulan, terus datang atau ada yang tanya sama fulan mungkin bilang mau nikah sama anaknya atau cari anaknya, ditanya sama beliau, fulan bagaimana kamu kalau saya tanya tentang fulan? Ini ada berapa orang lihat ini kesempatan saya harus bubarkan hal yang ini. Kalau dia tahu mereka mau cari anaknya nikah atau mau kasih kerja atau macamnya, jangan kamu sama ini, kenapa? Karena 2 tahun yang lalu. Ini salah, ini haram. Kenapa? Sudah yang kalau alasannya yang kemarin masalah berantem kamu sama beliau, masalah sendiri. Kenapa masukin kerjaannya? Kenapa masukin? Kecuali kalau orangnya tidak benar. Orangnya tidak benar, ada yang datang tanya sama kamu, bagaimana fulan? Kamu tahu orangnya ini tidak baik. Ya, kasih bilang sama beliau tidak baik. Tidak masalah, ini tidak masalah, tapi harus kita paham kapan juga bagaimana caranya. Nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kan, wa idza khasama fajar. Sifat orang munafik itu kalau ada masalah di antaramu, ya dia mau ambil haknya. Berlebihan, Syekh. Berlebihan. Bicaranya, kamu sudah bicara dia langsung. Kamu sudah, saya sama kamu berantem di 2 minggu yang lalu. Tapi saya bicara sama kamu, enggak, tidak terima. Ya, salah kamu. Ya Allah. Oke, saya diam, tunggu 1 hari 2 hari, atau ada sesuatu yang mungkin saya bilang ada kadang-kadang di bahasa Indonesia namanya apa itu yang kumpul RT RW. Ya, itu kumpul RT RW. Kumpul RT RW bawa makan, dia nggak mau makan dari situ. Mau kasih atau mau ada masukan dari saya, dia tidak terima. Ini Rasulullah bersabda, sifat orang munafik. Wa idza khasama fajar. Wajar. Kadang-kadang sama anakmu, sudah masalah saya sama beliau, betul, saya salah atau dia salah, betul, sampai dia perhatian sama anaknya atau kasih anak itu hati-hati. Jangan ini sampai berlebihan tadi sifatnya. Ini anak kecil, jangan kasih sifat yang kotor. Jangan ngajarin anakmu sifat yang kotor. Wa idza khasama fajar, wa idza ahada ghadar. Wa idza ahada, kalau dia perjanjian melanggar perjanjian tersebut. Sudah kamu sama beliau bilang maaf saya kemarin salah. Dari sekarang saya perjanjian sama kamu insyaallah tidak melakukan lagi. Kita jadikan orang baik. Oke, tulis. Ada perjanjian sekarang. Tiba-tiba melanggar. Ya kenapa? Ada apa? Ini nasallallahu salamah wal afiyah sifat munafik. Orang yang berdusta itu sifat kita sudah baca. Idza tumina khan, khianat, kasih amanat dia khianat. Apapun, jangan kita pikir amanah itu uang aja. Enggak, kerjaan kamu kan kerja di kantor itu amanah, jangan khianat. Kamu kerja di bersihin jalan itu namanya yang tukang bersih yang ikut pemerintah itu amanah. Kamu harus. Itu orangnya yang kita biasa kadang-kadang dapat video-video dari yang bawa apa bahasa Indonesia paket
Kadang-kadang paket dia Syekh. ya paket ya datang dari depan rumah, panggil Assalamualaikum, salam, enggak ada yang datang, lembar itu. Itu khianat. Ini kerjaan. Kamu terima kerja tersebut harus dalam cara yang baik. Saya kasih contoh-contoh di sini bukan kita menghina orang. Saya kasih contoh semuanya biar kita paham. Apalagi yang ahli Al-Quran, apalagi yang ahli agama, apalagi yang di masjid. Kadang-kadang di beberapa masjid yang di KM mereka dimanapun minta ada kotaknya di kotak amal jariah. Tapi kamu lihat masjidnya tidak berubah-berubah. Uangnya pergi kemana? Padahal masjidnya sudah juga ada masjid apa namanya ini? Masjidnya sudah 2 lantai, sudah enggak ada tambahan sampai kita lihat bilang oh lagi bangun lagi. Enggak. Ini uangnya kemana? Disalurkan kemana Syekh? Ya Disalurkan. kalau mereka sudah kasih untuk orang yatim, kasih ya, ini sudah baik, amal baik. Tapi kalau mereka ambil ke kantongnya sendiri itu hati-hati. Ini contoh, saya kasih contoh aja. Orang yang menjabat juga itu semuanya amanah yang dia tugasnya. Jadi kita harus sama amanah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-amanah, razaqana wa iyyakum al-ikhlas wa ba'adana wa iyyakum anil riya wan nifaq innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.